Ini adalah balapan paling berbahaya di dunia. Memang, balapan ini tidak berjalan ramai-ramai seperti balapan pada umumnya, yang berarti balapan ini dilakukan sendiri-sendiri seperti balapan rally. Ya, sebenarnya format balapnya mirip rally, tapi hanya di situ kemiripannya. Karena hampir semua jenis modifikasi mobil yang dilakukan di kompetisi ini sangat berbeda dengan modifikasi mobil rally. Selain itu, balapan rally biasanya dilakukan pada ketinggian normal, walaupun di kondisi yang ekstrim. Tapi balapan ini dilakukan pada ketinggian rendah dan berakhir di ketinggian yang cukup tinggi. Bahkan beberapa pembalap harus menggunakan oksigen agar bisa tetap bernafas di ketinggian yang ekstrim. Ini adalah balapan yang melambangkan keberanian sekaligus resiko. Dan ini adalah Pikes Peak. Pikes Peak International Hill Climb, yang dikenal juga sebagai The Race to the Clouds, adalah salah satu balapan paling legendaris di dunia. Sepanjang sejarahnya yang dimulai pada tahun 1916, balapan ini telah menjadi medan uji keterampilan pembalap, ketangguhan kendaraan, dan keberanian manusia. Dengan gabungan elemen alam yang ekstrim, lintasan yang mematikan, dan tekanan kompetisi yang luar biasa, Pikes Peak menjadi balapan paling mematikan di dunia. Lintasan Pikes Peak membentang sejauh 119,99 km dengan 156 tikungan yang menanjak hingga puncak setinggi 14.115 kaki di atas permukaan laut. Jalur ini bukan sekedar lintasan, karena seperti namanya, jalur ini adalah perjalanan menuju langit, dengan pemandangan memukau sekaligus bahaya yang mengintai setiap saat. Pada zaman dulunya, treknya masih setengah beraspal, yang berarti setengahnya masih gravel. Tapi saat ini lintasannya sudah sepenuhnya beraspal. Namun meskipun seluruh permukaannya sudah beraspal, tantangannya tetap tidak berkurang. Malah sebaliknya, bukannya tambah aman, malah tambah bahaya. Karena mau bagaimanapun, kecepatan menjadi lebih meningkat. Dan hal ini tentu aja menambah resiko bagi para pembalap. Kemudian salah satu alasan utama mengapa Pikes Peak dianggap berbahaya adalah perubahan ketinggian yang drastis. Dari titik start di sekitar 9.390 kaki hingga puncaknya di 14.115 kaki, dengan adanya perbedaan ketinggian lebih dari 4.700 kaki, ini mempengaruhi banyak aspek, misalnya udara yang tipis. Dengan udara yang semakin tipis saat mendekati puncak, ini tentu aja dapat mengurangi kadar oksigen yang tersedia, baik untuk mesin mobil maupun untuk para pembalapnya. Untuk mesin, ini berarti penurunan tenaga karena pembakaran menjadi kurang efisien. Dan untuk manusianya, ini dapat menyebabkan pusing, kebingungan, hingga gangguan fungsi tubuh. Bayangkan mengemudi di jalanan penuh tikungan dengan kecepatan tinggi sambil menghadapi efek hipoksia. Dan ini adalah ujian konsentrasi yang nyata. Selain itu, cuaca di Pikes Peak juga sangat sulit diprediksi. Dalam satu balapan, pembalap dapat menghadapi cuaca yang hangat dan cerah di garis start, tetapi akan berakhir dengan kondisi hujan, salju, atau bahkan badai salju ketika mendekati puncak. Dengan kombinasi cuaca ekstrim seperti ini, tentu aja hal ini dapat menciptakan tantangan tambahan, terutama dalam memilih ban dan pengaturan kendaraan yang tepat, khususnya ya di ban sih. Dalam balapan ini, pemilihan ban akan sangat menentukan, karena ban yang optimal untuk aspal kering mungkin tidak memiliki daya cengkraman yang cukup ketika jalan menjadi licin karena hujan atau es. Bahkan karena kesalahan ini aja, beberapa pembalap pernah kehilangan kontrol dan keluar jalur akibat perubahan mendadak dalam kondisi cuaca, yang berarti bannya kehilangan cengkraman sama sekali. Dengan kondisi yang ekstrim tersebut, hal ini diperparah dengan tidak adanya pagar pembatas di sebagian besar lintasan. Dan ini adalah faktor lain yang menjadikan balapan ini begitu berbahaya.
Terlebih lagi, jika mengingat sebagian besar lintasan di Pikes Peak berada di tepi jurang yang curam, dengan beberapa tikungan hanya menyisakan beberapa meter sebelum tebing, dalam kondisi seperti ini, kesalahan sekecil apapun dapat berakibat fatal. Dan di Pikes Peak memiliki tikungan-tikungan ikonik seperti Devil's Playground, Hairpin Turns, dan Bottomless Pit. Dan setiap tikungan tersebut memberikan tantangan teknis sekaligus rasa takut yang menghantui para pembalap. Karena mereka yang kehilangan kendali di area ini beresiko tergelincir ke jurang yang dalam, yang tidak jarang berujung pada tragedi. Dan karena saking ekstrimnya, Pikes Peak juga memiliki sejarah yang panjang dalam mencatat insiden-insiden mengerikan. Kita ambil contoh pada tahun 2012, pembalap terkenal Jeremy Foley dan co-drivernya yaitu Yuri mengalami kecelakaan yang mengerikan ketika mobil mereka meluncur dari tebing di tikungan Devil's Playground. Mobil mereka berputar dan berguling lebih dari 10 kali sebelum berhenti, tapi untungnya mereka selamat dari eksiden tersebut. Namun, meskipun keduanya selamat berkat roll cage yang kokoh, insiden ini menjadi pengingat betapa mematikannya lintasan ini. Makanya, mobil Pikes Peak benar-benar mengutamakan roll cage keselamatan, karena kejadian jatuh ke jurang biasanya umum terjadi. Dalam sejarahnya, ada beberapa mobil ikonik yang sudah berkompetisi di laga ini. Misalnya ada Audi Quattro S1. Audi Quattro S1 adalah salah satu mobil paling legendaris dalam sejarah Pikes Peak. Pada tahun 1987, Walter Roch, seorang pembalap rally legendaris dari Jerman, mencatatkan sejarah dengan menggunakan mobil ini untuk mencetak rekor waktu 10 menit. Saat itu, sebagian besar lintasan masih berupa jalan tanah, sehingga kemenangan ini menjadi tonggak sejarah yang monumental. Kemudian ada Suzuki Escudo Pikes Peak. Suzuki Escudo Pikes Peak adalah mobil lain yang menjadi ikon dalam sejarah balapan ini. Mobil ini terkenal berkat pembalap legendaris Nobuhiro Monster Tajima yang mencatatkan rekor luar biasa pada tahun 2007 dengan waktu 10 menit. Pada saat itu, lintasan Pikes Peak sebagian besar masih berupa tanah juga, dan mobil ini dirancang untuk menghadapi kondisi tersebut dengan kekuatan ekstrim. Kemudian ada Volkswagen IDR. Pada tahun 2018, Volkswagen IDR ini adalah sebuah mobil balap elektrik mencatatkan sejarah dengan memecahkan rekor keseluruhan Pikes Peak. Pembalap Romain Dumas berhasil menyelesaikan Pikes Peak dalam waktu 7 menit, dan waktu ini menjadikan dia menjadi orang pertama yang menembus batas waktu 8 menit. Dan keberhasilan ini bukan hanya tonggak teknologi dalam sejarah Pikes Peak, tetapi juga membuktikan keunggulan mobil listrik di medan ekstrim. Lalu ada Peugeot 208 T16. Peugeot 208 T16 adalah salah satu mobil yang meninggalkan jejak besar di Pikes Peak. Pada tahun 2013, Bastian Loeb, dia adalah juara dunia rally, berhasil memecahkan rekor dengan waktu 8 menit, yang pada saat itu menjadi pencapaian luar biasa. Loeb dan Peugeot 208 T16 berhasil mendominasi lintasan, mencatatkan waktu hampir 1 menit lebih cepat dibandingkan rekor sebelumnya. Itu adalah mobil-mobil ikonik yang pernah bertanding di Pikes Peak dan bisa memecahkan rekor Pikes Peak. Tantangan teknis Pikes Peak hampir melibatkan seluruh kombinasi elemen lintasan yang unik. Karena tidak seperti sirkuit balap tradisional, Pikes Peak adalah lintasan satu arah, yang berarti para pembalap hanya memiliki satu kesempatan untuk mencetak waktu terbaik mereka. Jadi tidak ada putaran ulang, tidak ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Dan tekanan ini dapat mempengaruhi mental pembalap, mendorong mereka untuk mengambil resiko yang mungkin tidak akan mereka ambil dalam situasi lain. Dan dalam beberapa kasus, tekanan ini telah menyebabkan keputusan yang berujung pada kecelakaan. Kemudian selain tekanan waktu, isolasi lintasan ini juga menjadi faktor yang signifikan, tidak seperti balapan di sirkuit yang dilengkapi dengan fasilitas medis dan tim penyelamat yang cepat. Pikes Peak adalah balapan di lokasi terpencil, jadi jika terjadi kecelakaan, upaya penyelamatan dapat memakan waktu lebih lama, dan hal ini menambah resiko bagi para pembalap, terutama jika kecelakaan terjadi di area yang sulit dijangkau. Namun, meskipun dengan adanya semua resiko ini, daya tarik Pikes Peak tetap tidak tertandingi. Balapan ini adalah kombinasi sempurna antara keindahan dan bahaya, ketangguhan dan keberanian. Setiap tahunnya, para pembalap dari seluruh dunia datang untuk menaklukkan lintasan ini, membawa ambisi, adrenalin, dan harapan untuk mencatatkan nama mereka dalam sejarah. Dan mereka yang berhasil mencapai puncak tidak hanya meraih kemenangan, tetapi juga menghormati tradisi panjang balapan ini dan keberanian yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangannya. Pikes Peak bukan sekedar balapan, ini adalah pernyataan tentang apa yang dapat dicapai manusia ketika mereka mendorong batasan fisik, mental, dan teknologi. Namun itu juga merupakan pengingat yang suram tentang harga yang harus dibayar ketika batasan itu dilampaui. Balapan ini tidak hanya menuntut keterampilan dan keberanian, tetapi juga rasa hormat terhadap alam dan batas kemampuan manusia.
Dan itulah yang membuat Pikes Peak tetap menjadi salah satu balapan paling berbahaya sekaligus paling ikonik di dunia.